셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Oktavia Wahidun Nagib dan juga teman saya Saniatun Fatimah. Kami di sini akan memaparkan makalah guna tugas kuliah mata kuliah Inovasi Pendidikan dari Ibu dosen Dahlia. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Sheila Oktavia Wahidatun Nagib dengan NIM 19030910. Yang terakhir atas nama Saniatun Fatimah dengan NIM 18030725. Baik, mari kita membahas bersama mengenai inovasi pembelajaran daring. Ya, di sini mempunyai latar belakang yaitu sistem pembelajaran daring dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Di sini, guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di dalam rumah. Pembelajaran daring mempunyai konsep, manfaat, prinsip, dan model tertentu yang akan dipaparkan dalam pembahasan makalah kami. Di sini kami mempunyai 4 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana konsep pembelajaran daring. Yang kedua, apa manfaat pembelajaran daring. Yang ketiga, bagaimana prinsip pembelajaran daring. Dan yang terakhir adalah bagaimana model pembelajaran daring. Selanjutnya, kita langsung memasuki ke dalam konsep pembelajaran daring ataupun online. Salah satu bentuk inovasi pembelajaran aktual saat ini adalah pembelajaran daring ataupun dalam jaringan atau yang disebut juga dengan pembelajaran jarak jauh, disingkat dengan PJJ, atau dengan online learning dalam banyak literatur. Menurut Belawati, tahun 2020, pembelajaran online juga sering digunakan sebagai padanan istilah model learning ataupun M-learning, yang berarti pembelajaran online melalui perangkat komunikasi bergerak seperti komputer, tablet, dan smartphone. Memasuki materi yang kedua yaitu manfaat pembelajaran online ataupun daring. Menurut Dul dan Arora tahun 2019, secara rinci memaparkan keuntungan pembelajaran online sebagai berikut. Yang pertama adalah aksesibilitas. Di sini pembelajaran online memberikan aksesibilitas sehingga siswa dapat belajar di mana saja, dari mana saja, yang merupakan pertimbangan yang sangat penting bagi peserta didik yang ingin belajar di negara lain. Yang kedua, pembelajaran yang dipersonalisasi, yaitu sistem pembelajaran online memungkinkan siswa untuk menentukan dan memproses gaya belajar, konten, tujuan, pengetahuan terkini, dan keterampilan individu mereka. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan kognitif, yaitu di sini peserta didik di kelas e-learning memiliki tingkat pencapaian yang lebih tinggi daripada mereka. Yang keempat adalah hemat biaya. Pembelajaran online biayanya akan sedikit hemat karena biaya itu hanya untuk membayar paket data. Yang kelima adalah mempromosikan penelitian. Di sini dukungan informasi di internet menghasilkan tugas ataupun karya yang berkualitas sangat tinggi sehingga mendorong mereka untuk mempublikasikannya di internet. Yang keenam, keterampilan komputer dasar, yaitu untuk memilih belajar online adalah peluang untuk memperoleh keterampilan dasar dalam mengoperasikan teknologi komunikasi informasi. Yang ketujuh, kesempatan yang setara. Untuk semua pembelajaran online memberikan kesempatan bagi mereka yang berkebutuhan khusus untuk belajar,
terutama bagi peserta didik yang tidak bisa berjalan ke sekolah. Yang kedelapan, pembelajaran mandiri. Pembelajaran online memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing tanpa batasan waktu. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Mbak Sania. Waktu dan tempat kami persilahkan. Materi selanjutnya adalah prinsip pembelajaran daring atau online. Pembelajaran daring ini memiliki prinsip-prinsip yang harus diketahui. Yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum, rumusan tujuan pembelajaran yang harus jelas. Yang kedua, inklusivitas dalam merancang pedagogik pelajaran. Rancangan harus mendukung praktik pembelajaran inklusif, pembelajaran berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah ketertiban pembelajaran. Rancang pedagogik harus dapat mengajak dan memotivasi peserta didik untuk mengikuti pelajaran secara aktif dan mencapai tujuan. Yang keempat adalah inovatif. Menggunakan teknologi inovatif yang dapat memberikan nilai tambah pada kualitas pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran efektif. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar pembelajaran online itu menjadi efektif. Antara lain adalah pertama, menggunakan beberapa pendekatan desain agar peserta didik dapat memilih salah satu pendekatan yang paling sesuai dengan dirinya. Yang keenam adalah asesmen formatif. Asesmen formatif ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan asesmen formatif, seperti memberikan umpan balik tentang hal-hal yang harus peserta didik perkuat dan memberikan kesempatan peserta didik untuk saling memberi umpan balik satu sama lain. Yang ketujuh, asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini diberikan bagi pendidikan yang menginginkan fasilitas asesmen sumatif untuk menilai hasil belajar secara keseluruhan. Yang kedelapan adalah utuh, konsisten, dan transparan. Seluruh rancangan dan proses pembelajaran harus konsisten, mulai dari tujuan, materi, kegiatan belajar, dan asesmen. Yang nomor 9 adalah mudah diikuti. Pembelajaran online harus dirancang secara sederhana agar mudah diimplementasikan dan digunakan oleh peserta didik tanpa perlu terlalu banyak bantuan. Yang terakhir, efisien dan efektivitas dalam hal biaya. Biaya teknologi yang digunakan harus dapat diimbangi dengan manfaat yang akan diperoleh oleh pengguna teknologi tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran daring atau online. Model pembelajaran daring atau online ini terdiri dari dua model. Yang pertama, asynchronous dan asynchronous. Pembelajaran online sinkronus itu memiliki pengertian bahwa pembelajaran online yang dilakukan waktu bersamaan. Jadi model pembelajaran online sinkronus ini dilakukan secara bersamaan. Menurut Belawati, pembelajaran online sinkronus adalah pembelajaran online yang didesain dengan pola interaksi secara real time. Artinya, interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan antar sesama peserta didik dilakukan dalam waktu yang bersamaan melalui media komunikasi langsung. Nah, media komunikasi yang dapat digunakan itu melalui seperti telepon, WhatsApp, instant messaging, chat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu adalah pembelajaran online secara asinkronus. Pembelajaran asinkronus itu adalah terbentuk dari pembelajaran sinkronus. Proses pembelajaran asinkronus dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan antara pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran asinkronus biasanya menginstruksikan bahan pembelajaran melalui situs tertentu atau website atau webpack ataupun melalui platform tertentu seperti learning, management system atau LMS. Nah, jadi pembelajaran ini dilakukan melalui media komunikasi tidak langsung seperti email, Discord, Word, dan message board, dan forum online lainnya melalui media sosial. Demikian pemaparan makalah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.